Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Influenza. Malam ini saya ingin coba membahas tentang gimana sih insentif angsuran PPh Pasal 25 bagi Sobat Influenza atau wajib pajak yang pada tahun 2020-nya mengikuti insentif PPh Pasal 25, atau yang alternatif kedua, bagaimana jika tidak mengikuti insentif PPh Pasal 25 di tahun 2020-nya. Nah, Sobat Influenza bisa lihat di PMK 09 ya, tahun 2021 di halaman 124 ya, tentang contoh perhitungannya ini. Jadi di sini sudah sangat clear dijelaskan Sobat Influenza bahwa ketika Sobat Influenza atau wajib pajak di tahun 2020-nya tidak memanfaatkan yang A ini yang memanfaatkan ya, yang A ini yang memanfaatkan insentifnya. Ini yang A ini berarti yang memanfaatkan insentifnya. Gimana angsuran PPh Pasal 25 di bulan Januari sampai dengan Maret sebelum memasukkan SPT tahunan ya. Kita ketahui bahwa angsuran PPh Pasal 25 itu berubah ketika nanti sudah memasukkan SPT tahunan PPh Badan di bulan April ya 2021 ini, nanti bulan depan ya. Ya atau misalkan sudah memasukkan sekarang nggak apa-apa, tapi nanti ketika sudah memasukkan jadi berubah ya, ketika sudah mensubmit SPT tahunan PPh Badan berubah. Nah, kita anggaplah normalnya masukin SPT-nya di April nanti ya gitu. Nah, gimana insentif PPh Pasal 25 bagi yang tahun 2020-nya mengikuti insentif PPh Pasal 25? Tentunya karena tahun 2020-nya mengikuti, maka di PPh Pasal 25 bulan Desember itu sudah termasuk PPh Pasal 25 hasil pengurangan 50%. Jadi 50 juta ini normally kalau dia nggak ikut PPh Pasal 25 dia itu 100 juta. Nah, ini sudah kali 50% jadi 50 juta. Nah, bagi Sobat Influenza yang ikut insentif PPh Pasal 25, maka angsuran di masa Januari sampai dengan Maret 2021, apa ini artinya? Artinya angsuran ya sebelum memasukkan SPT tahunan dari Januari sampai Maret yaitu sebesar 50 juta ya. Jadi jangan dikurangi lagi karena sudah 50 juta ini sudah hasil pengurangan dari masa Desember ya. Pokoknya ingat prinsip pasal 25 itu kalau sebelum memasukkan SPT tahunan Januari sampai dengan Maretnya ngikut dengan masa Desember ya. Nah, ini masa Desember ya. Sehingga nanti pelaporan di insentifnya kan harus dilaporkan nih paling lambat tanggal 20 setiap bulannya. Jumlah yang yang sebelum dikurangkannya itu, yang seharusnya terutang itu adalah 100 juta, sedangkan yang sudah dikurangkan termasuk pengurangan PPh Pasal 25, insentif Pasal 25 yaitu 50 juta ini ya. Tuh. Nah, nanti baru di masa pajak April sampai dengan Juni, apa artinya setelah memasukkan SPT tahunan, nanti baru nih ketika PPh 25-nya seperti ini, maka untuk bulan April sampai dengan Juni ya 2001 dikurangi dengan 50%, 40 juta dikurangi 50%, artinya 20 juta. Nah, nanti dibikin di laporan realisasinya di sininya. Nah, ini kan ada yang PPh terutang nih, yang PPh 5 ini berarti yang pasal 25 yang seharusnya. Sedangkan yang ini berupa pengurangannya. Kalau yang tadi berarti kan yang Januari sampai Maret itu nanti di sini teman-teman ini di sini mungkin 100 juta ya di sini. 100 juta sampai sama ya 3 bulan ini juga 100 juta. Nah, di sininya pengurangan nasional sebesar 50 juta sampai dengan Maret ya. Nah, nanti baru di yang
Yang April itu kan 40 juta. 40 juta. Nah, di sininya berarti setelah dikurangkannya 20 juta gitu ya. Oke, nah ini yang bagi alternatif pertama nih, yang bagi 2020-nya ikut insentif. Nah, bagaimana dengan yang 2020-nya tidak mengikuti insentif? Nah, kalau 2020-nya tidak ikut menginsentif, nah anggap di masa pajak Desembernya itu angsuran PPh pasal 25-nya adalah 50 juta. 50 juta ini belum termasuk ada insentif ya teman-teman ya, karena dia nggak ikut insentif, tidak memanfaatkan insentif ya ini ya. Ini alternatif kedua. Kalau tidak memanfaatkan insentif gimana bang? Nah ini pertanyaannya. Maka jika tidak tahun 2020 tidak memanfaatkan insentif, maka di bulan Januari sampai dengan Maret ya, atau yang seharusnya terutang ini 50 juta nih, bisa langsung teman-teman yang angsuran yang 25 juta ini, alias yang 50 juta di Desember dikurangi dulu dengan 50% Januari insentif sampai Maret 2021. Nanti baru setelah nah ini sehingga angsuran Maret sampai Januarinya yang sudah dikurangkan ya. Kalau tadi kan 50 juta karena anggapannya Desembernya sudah ikut insentif, sudah dikurangin gitu. Nah, sedangkan angsuran PPh pasal 25 untuk yang April setelah memasukkan SPT, misalkan sudah ketahuan nih nanti April sampai SPT badannya PPh pasal 25-nya angsuran per bulannya April ya, mulai 40 juta. Nah, baru nanti dikali 50% mulai April sampai dengan Desember. Nah, kalau yang ini berarti laporan realisasinya nanti teman-teman buat berarti yang Januari ini sebelum ada insentif 50 juta terus sampai dengan Maret. Nah, berarti yang ini setelah dikurangi Januari sampai Maretnya 25 juta. Gitu ya. Nah, ini sedangkan untuk ininya 40 juta sebelum dikurangi setelah masukin SPT ini di bulan April ya. Di bulan April dibayarnya kan Mei, ya kan. Pasal 25 itu selalu dibayar paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya gitu ya. Dan kalau ada insentif berarti dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, ini nanti di store-nya 20 juta aja ya. Nah, laporannya seperti ini teman-teman ya, gitu. Oke, silakan kalau ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan. Kalau yang selanjutnya ini untuk ini ya, untuk apa ya, untuk go public ini ya. Jadi saya nggak akan bahas dulu ya. Intinya sama pada prinsipnya, cuma nanti ada variasi sedikit ya kalau untuk yang go public gitu ya. Oke, mungkin sekilas sedikit untuk yang teman-teman yang memanfaatkan insentif PSL 25. Silakan dicermati baik-baik gimana cara melaporkannya, ya kan. Kemudian gimana besaran angsurannya jika tidak ikut atau tahun sebelumnya ikut insentif. Demikian, sampai ketemu kembali. Mudah-mudahan saya bisa bikin banyak video lagi ke depannya, mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Evogansa. Sampai jumpa kembali.